Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Feladina Katika Sari dengan NIM 210101201200006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus rekayasa nilai Jalan Nasional 826 TDE jalur terkelola Jalan Tol Palmetto. Untuk daftar isinya yaitu ada metodologi rekayasa nilai, peserta workshop dan informasi proyek, data ekonomi cost model dan perkiraan biaya, analisis fungsi dan cost diagram, evaluasi, dan rekomendasi. Untuk yang pertama yaitu ada metodologi rekayasa nilai. Dalam metodologi rekayasa nilai ini ada tiga tahapan yaitu persiapan prastudi, studi VE, dan pasca studi. Kemudian yang pertama yaitu persiapan prastudi. Dalam persiapan prastudi sendiri itu eh, ada beberapa tahapan yaitu penjadwalan peserta studi dan tugas, kemudian ada peninjauan dokumen, kemudian ada mengumpulkan informasi latar belakang, dan ada menyusun data proyek menjadi model biaya. Untuk studi VE, di sini ada 5 tahapan, ada 5 fase, yaitu fase pengumpulan informasi, fase analisis fungsi, fase kreatif, fase evaluasi, dan fase pengembangan. Yang pertama, yaitu fase pengumpulan informasi. Pada awal studi, kondisi dan keputusan yang mempengaruhi perkembangan proyek harus ditinjau dan ditangani. Untuk itu, dari manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek tersebut kepada tim PE. Kemudian ada fase analisis fungsi. Berdasarkan perkiraan biaya awal ART, data historis dan latar belakang, model biaya dikembangkan untuk proyek ini diatur oleh elemen konstruksi utama. Hal itu digunakan untuk mendistribusikan biaya berdasarkan elemen proyek untuk melayani dasar kategorisasi fungsional alternatif. Kemudian tim VE mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dan membuat sebuah diagram yang dinamakan FAST diagram atau Function Analysis System Technique yang digunakan untuk menampilkan hubungan dari fungsi-fungsi. Kemudian ada fase kreatif. Fase studi V ini melibatkan penciptaan dan daftar ide. Selama fase ini, tim VE mengembangkan ide sebanyak mungkin untuk memberikan suasana kreatif dan membantu anggota tim untuk berpikir out of the box. Penilaian ide dibatasi untuk memastikan kritik vokal tidak menghambat kreativitas. Kemudian tim VE mencari sejumlah ide besar dan asosiasi ide. Kemudian FDOT dan tim desain meninjau saran desain kreatif tersebut. Kemudian selanjutnya setelah fase kreatif ada fase evaluasi. Pada fase ini tim VE menilai ide-ide yang dihasilkan selama fase kreatif. Keuntungan dan kerugian dari setiap ide dibahas dan sebuah matriks dikembangkan untuk membantu menentukan ide dengan peringkat tertinggi. Ide-ide yang teridentifikasi tidak relevan untuk atau tidak layak untuk studi tambahan tidak boleh dipilih. Hal-hal yang mewakili potensi terbesar untuk penghematan biaya atau peningkatan proyek ditinjau untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian setelah fase evaluasi ada fase pengembangan. Setelah fase pengembangan, setiap ide yang dinilai tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Pengembangan terdiri dari deskripsi ide, perbandingan LCC atau life cycle cost, dan evaluasi deskriptif tentang keuntungan dan kerugian ide yang diajukan. Kemudian setiap ide ditulis dengan narasi singkat untuk membandingkan desain asli dengan perubahan yang diusulkan. Kemudian setelah studi PE ada pasca studi. Dalam pasca studi nanti ada fase presentasi dan pelaporan serta ada laporan. Kemudian ada peserta workshop dan informasi proyek. Di sini peserta perwakilan dari konsultan PDE mempresentasikan gagasan proyek dan alternatif pilihan pada tanggal 14 Mei 2012. Tujuan dari pertemuan ini untuk memperkenalkan tim studi dengan keseluruhan proyek dan bidang utama apa yang perlu menjadi fokus tim PE selama studi PE ini. Nah, di sini ada tabel mengenai peserta, kemudian ada perannya dan afiliasinya.
Kemudian di sini ada bahas studi PE yang ditinjau. Salah satunya yaitu permohonan variasi desain jumlah lajur miring satu arah dan lintas lereng dibuat oleh URS Corp pada tanggal 30 Maret 2012. Kemudian ada data ekonomi, pas model, dan perkiraan biaya. Data ekonomi, tim studi PE menggunakan kriteria ekonomi untuk evaluasi dan informasi yang dikumpulkan dari long range estimate atau perkiraan jangka panjang. Konsultan PDE yang disiapkan pada 29 Februari 2012. Untuk menjelaskan biaya dengan cara yang berarti, perbandingan biaya yang terkait yang alternatif disajikan berdasarkan total LCC dan nilai sekarang yang didiskontokan dari pekerjaan tersebut. Kemudian suku bunga periode proyek didasarkan pada parameter berikut, yaitu tahun analisis pada tahun 2012, kemudian rencana umur ekonomi itu 30 tahun, dihitung dari tahun 2014, kemudian discount rate atau interest itu 5%, kemudian inflasi atau eskalasi ada 3%. Kemudian ini merupakan perkiraan biaya jalur terkelola State Road 826. Kemudian ada analisis fungsi dan cost diagram. Analisis fungsi proyek ini ditinjau dan dikembangkan oleh tim untuk menentukan persyaratan keseluruhan proyek dan setiap elemen proyek jika diperlukan. Dan untuk memastikan bahwa tim PE memiliki pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang fungsi, mengenai dasar dan yang lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek, maka function analisis sistem teknik atau fast diagram proyek perlu disertakan. Pengembangan fast diagram membantu mendorong anggota tim untuk memikirkan fungsi yang diperlukan, bukan hanya solusi normal untuk meningkatkan pengembangan ide kreatif mereka. Tugas utama proyek, fungsi jalur kritis, fungsi dasar utama proyek, dan fungsi lain yang diperlukan yang harus dipenuhi telah diidentifikasi dan kemudian ditunjukkan dalam laporan akhir. Berikut contoh dari fast diagram dari studi kasus rekayasa nilai dari kasus Petrol 826. Kemudian ada evaluasi. Selama proses kreatif, banyak ide, alternatif pengajuan, dan rekomendasi yang diajukan untuk setiap fungsi yang dibutuhkan dengan menggunakan teknik brainstorming konvensional. Ide-ide ini dibahas dan kriteria evaluasi ditentukan. Kemudian CPE mengidentifikasi ada 9 kriteria evaluasi berbobot yang mencakup biaya modal, kemudian konstruksi, pemeliharaan masa depan, dampak jadwal, operasi lalu lintas, pemeliharaan lalu lintas, membutuhkan variasi atau pengecualian, dan memenuhi kebutuhan masa depan serta dukungan publik. Nah, di sini ada ide-ide lolos hasil evaluasi, ada 9 ide. Kemudian ada rekomendasi hasil studi PI ini ditampilkan sebagai rekomendasi individu yang dikembangkan untuk setiap area proyek. Rekomendasi ini mencakup perbandingan antara proposal tim PE dan konsep asli desainer. Setiap proposal terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Kemudian sketsa dan perhitungan ditampilkan. Jika sketsa dan perhitungan sesuai, perkiraan perbandingan biaya mencerminkan harga satuan dan kuantitas secara komparatif. Kemudian evaluasi rekomendasi, FDOT dan tim desain harus mengevaluasi dan menentukan apakah akan menerima atau tidak menerima setiap rekomendasi. Rekomendasi yang diterima harus diidentifikasi dan dicantumkan untuk tujuan rekomendasi. Untuk setiap ide yang tidak akan diterima, tim desain biasanya mendokumentasikan secara tertulis alasan penolakannya. Kemudian saran desain lalu dipertimbangkan oleh FDOT dan para desainer. Biasanya tidak ada tindakan khusus yang diperlukan untuk menerima atau tidak menerima saran, meskipun seringkali membantu untuk tujuan dokumentasi, tapi secara formal membuat daftar saran yang akan dimasukkan oleh para desainer. Kemudian di sini ada pertimbangan dan asumsi. Dalam penyusunan laporan ini dan alternatif selanjutnya, tim studi membuat beberapa asumsi sehubungan dengan kondisi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selain itu, tim studi meninjau dokumentasi proyek yang terdaftar, hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh perancang dan pemilik.
dan mengandalkan informasi tersebut dengan benar, lengkap, dan akurat. Analisis di laporan nilai ini didasarkan pada pertimbangan, asumsi, dan kondisi sebagai berikut. Rekomendasi yang diberikan di sini adalah pada tanggal laporan ini, tim atau pemimpin studi tidak memiliki kewajiban untuk memantau peristiwa setelah tanggal tersebut atau memberi saran atau memasukkan ke dalam salah satu alternatif teknologi baru yang sebelumnya tidak dikenal. Kemudian tim studi atau pimpinan berasumsi bahwa tidak ada dokumen material yang mempengaruhi biaya desain atau konstruksi yang belum dilihat oleh tim. Keberadaan dokumen semacam itu pasti akan mengubah alternatif yang sekarang dalam laporan ini. Kemudian di sini ada rekomendasi-rekomendasi, ada 6 rekomendasi. Yang pertama yaitu rekomendasi nomor 6, pertimbangkan 41 dengan bahu penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Kemudian di sini ada alternatif pilihannya. Kemudian di sini ada alternatif PE-nya. Keuntungan dari rekomendasi nomor 6 ini yaitu biaya awal rendah, pelaksanaan segera sebelum kegiatan konstruksi pemegang izin, lebih sedikit dampak operasional dalam memisahkan perbedaan kecepatan dan jenis kendaraan, kemudian menyediakan pengenalan ML ke dalam tol itu, memberikan aliran pendapatan awal dan lain-lain. Kemudian di sini ada kekurangan, yaitu kemungkinan kekhawatiran atas lalu lintas yang bergerak lebih lambat yang berdampak pada arus. Lajur terkawal tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida, dan kemudian pemeliharaan delineator bermasalah. Potensi cost savings-nya ada 5,36 juta dolar. Kemudian ini gambaran untuk rekomendasi nomor 6. Kemudian ada rekomendasi nomor 13 dari NW36 hingga NW58, jalan-jalan luruskan kembali jalur utama utara ke timur sepanjang jalan bagian depan. Di sini ada alternatif pilihan, kemudian ada alternatif PE, dan keuntungan. Salah satu keuntungannya yaitu operasi lalu lintas atau aliran dengan kecepatan akan sangat meningkat. Kemudian kekurangan yaitu salah satunya rekonstruksi dinding pembatas media sepanjang 4.000 kaki ke arah timur. Kemudian potensi cost savings-nya 1.282.000 dolar. Berikut gambaran dari rekomendasi nomor 13. Kemudian ada rekomendasi nomor 16. Pada simpang susun I75 alinyaman jalur utama harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu bagian dalam 10-12 feet. Di sini ada alternatif pilihan, kemudian ada alternatif PE, kemudian ada keuntungan, salah satunya yaitu menambah lebar bahu jalan dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Kemudian kekurangannya yaitu dapat memperlakukan perizinan, perlu dikoordinasikan dengan lembaga perizinan. Kemudian potensi cost savings-nya ada 3.428.000 dolar. Kemudian di sini ada gambaran untuk rekomendasi nomor 16. Kemudian rekomendasi yang keempat yaitu ada rekomendasi nomor 19 antara NW74 ST dan OKI Coberot perlebar jalur selatan ke barat untuk menyediakan bahu baiknya dalam 12 kaki dengan menyetel kembali jalan masuk di RD OKI Cobi atau membeli sedikit runjang atau ruang milik jalan. Kemudian di sini ada alternatif pilihan, kemudian ada alternatif PE. Nah, di sini ada keuntungan yang salah satunya yaitu memungkinkan kendaraan yang cacat untuk memasuki bahu jalan tanpa mengganggu pengoperasian jalur yang dikelola. Kemudian kekurangannya yaitu peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Potensi cost savings-nya adalah 7.632.000 dolar. Dan ini ada gambaran dari rekomendasi nomor 19. Kemudian ada rekomendasi nomor 22 di bagian 5 buat mahkota dan stripping 11 ST atau kaki untuk proyek kami untuk menghindari penggilingan dan pengerjaan ulang pelapisan ulang, juga kepanjang jalur kelima menuju utara lebih jauh ke selatan. Kemudian di sini ada alternatif pilihan, di sini ada alternatif PE,
Kemudian keuntungannya yaitu salah satunya opini negatif publik yang lebih sedikit terhadap konstruksi yang tanpa boros dan dampak lalu lintas tambahan. Kemudian kekurangannya yaitu menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 51 ini. Kemudian potensi cost savings-nya yaitu 940.000 dolar. Kemudian di sini ada gambaran mengenai rekomendasi nomor 22. Kemudian rekomendasi yang terakhir yaitu rekomendasi nomor 23, tambahkan batas kecepatan variabel ke jalur serbaguna. Di sini ada alternatif pilihannya, kemudian ada alternatif TE-nya. Untuk keuntungannya sendiri yaitu tingkatkan operasi dan kelola aliran secara aktif di jalur tujuan umum. Kekurangannya yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan berkelanjutan untuk rambu-rambu dinamis. Cost saving, potensi cost savings-nya ada 2 juta dolar hingga 5 juta dolar. Nah, untuk kesimpulannya, dari berbagai banyak rekomendasi yang dihasilkan dalam brainstorming, didapatkan 6 rekomendasi dengan nilai tertinggi. Dari 6 rekomendasi tersebut, 4 diantaranya telah ditambahkan nilainya sehingga bisa digunakan untuk pertimbangan selanjutnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.